Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dengan tema pemimpin rohani. 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Sebab beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang seorang pemimpin rohani yang dipercayakan rahasia Allah kepadanya, dan Tuhan adalah satu-satunya hakim. Saudaraku, apakah rahasia Allah itu yang disimpan berabad-abad sebelum Kristus datang? Ya, rahasia itu adalah Kristus itu sendiri, yang adalah pengharapan dan kemuliaannya ada di tengah-tengah kita. Allah lah yang merancang semua itu. Allah punya tujuan. Allah datang ke dalam dunia ini sama seperti manusia, mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa umatnya. Saudaraku, rahasia Allah itu dipercayakan kepada hamba-hamba Kristus atau pemimpin rohani yang menjaganya dengan setia. Menjaga kepercayaan itu, jadi seorang hamba Tuhan tentunya harus menjaga kepercayaan penuh yang diberikan tuannya atau majikannya. Saudaraku, bagi Rasul Paulus ini berarti setia pada Injil yang telah ia terima dan beritakan. Dan yang penting bagi Paulus adalah penilaian Allah terhadap pelayanannya hingga suatu waktu kelak ia menerima pujian dari Allah. Bila kita lihat nats firman Tuhan pagi hari ini, memang diperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi jemaat Korintus, yaitu hubungan yang tidak harmonis antara jemaat dan para hamba Tuhan itu. Dan adanya pengelompokan telah terjadi sesuai dengan pemimpin rohani mereka yang di Korintus yang mereka agung-agungkan. Jadi Paulus mengoreksi tentang pemahaman mereka mengenai apa itu pemimpin rohani. Karena adanya ketidakharmonisan itu, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus mengimbau jemaat di Korintus untuk berhenti menghakimi hamba-hamba Tuhan, karena sesungguhnya mereka itu yang menghakimi hanya berdasarkan apa yang mereka lihat saat itu, sementara Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dan Rasul Paulus menegur atau menasihati mereka supaya jangan mengambil alih hak Allah untuk menghakimi. Saudaraku, mari kita dengar firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat 5 dari kitab 1 Korintus pasal 4 ini. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan
manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah pembacaannya, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya hakim. Saudaraku, itulah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam bersikap terhadap para hamba Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang layak menerima pertanggungjawaban atas pekerjaan pelayanan dari setiap hamba Tuhan. Jadi jangan menganggap atau memandang hamba Tuhan itu sebagai hamba kita yang harus patuh pada kita dan memenuhi segala keinginan kita. Dan sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani mereka harus memprioritaskan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita percayakan pemimpin rohani, hamba Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan dengan benar dan hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan, dan kita ucapkan puji syukur atas pelayanan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.